Indonesia lagi. Sekarang dia Oh udah ya? mulai pindah, udah mulai adaptasi ke kampungnya dia di Jerman itu. Jadi sekarang tinggal saya sama my keponakan di sini. Jadi kalau kakakku ngundang aku ke acara-acara eventnya dia gitu, kenalin ke para artis sana, mereka juga kaget tuh kayak, hah? Sof, lu punya ini, lu punya adik. Semenjak kapan lu punya adik? Ya udah 21 tahun udah punya adik. Oh, oke. Jadi ya apa ya? Aku kayak lebih di background aja sih. Anak-anaknya yang lebih dimajuin ke dunia perartisan. Kalau aku Lo deket banget sama seorang Eva Celia? deket banget ya. Udah kayak bener-bener udah kayak adik kakak sih. Jadi aku udah Eva udah nggak manggil aku om, udah manggilnya Sani aja, San gitu. Udah gitu aja. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama sesosok yang memang sepertinya jarang tersorot kamera. Menurut dia kali ini adalah pertama kalinya syuting. Kind of kayak first timer buat syuting, jadi mudah-mudahan jangan dikecewakan ya guys ya, jangan terlalu beriah juga, takutnya kaget bintang tamunya ya kan. Jadi bintang tamu kita ini adalah seorang personal trainer juga, tapi kali ini dia juga akan bercerita bagaimana rasanya menjadi adik dari seseorang yang menjadi panutan para ciwi-ciwi, yaitu seorang Sofia Lachuba. So please welcome on studio Santana Lachuba. Welcome, Sani. Mudah-mudahan gak kaget ya San, banyak namanya engagement dari warga-warga. Iya, ini lumayan ya kan? baru sih, tapi ya I'll get used to it ya. Oh oke, mudah-mudahan aman Yeah. ya. So am I right bahwa kamu adalah adik dari Sofia Lachuba? Yes, the only one. The only one, Yes, karena yes. kalau kita ngomongin seputar your sister, maksudnya Sofia Lachuba itu adalah sosok yang sungguh menjadi ibarat kata tuh wanita yang kita tuh cewek-cewek, kita tuh tuanya tuh pengen kayak Sofia Lachuba. Iya. Jadi mudah-mudahan lo nggak terlalu yang avoid gimana dan lo bisa bercerita bagaimana POV menjadi adik seorang Sofia Lachuba, ya kan? Iya. Seru sih jadi adiknya Sofia Lachuba sih. Setiap hari tuh kegiatannya kalau pergi sama dia tuh selalu ada aja orang-orang yang deketin, minta foto-foto dan lain-lain. Jadi kayak buat Sofi tuh pertama-tamanya sih masih oke, tapi kelama-lamaan dia jadi mulai agak-agak ya jenuh dikit, awkward gitu ya. Nah ternyata fun fact-nya juga bahwa lo itu punya jarak yang cukup jauh sama kakak lo. Yes, 21 tahun. Bedanya. Jadi, 21 tahun? 21 tahun. Wow, Yes. jadi Ya. Sekarang Kak Sofi tahun 2024 ini usianya? Dia sekarang tuh kalau aku 33 berarti dia 44, yes. 44. Dan masih tinggal bareng kah sama kalian sampai sekarang? Sekarang dia udah nggak tinggal di Indonesia lagi, sekarang dia udah mulai pindah, udah mulai adaptasi ke kampungnya dia di Jerman itu. Jadi sekarang tinggal saya sama my keponakan di sini. Oh gitu, tapi kampung bukan kampung dia dong, kampung kalian dong. Kalian tuh satu ini kan, satu No, family? Sofi tuh ternyata tuh emang lahir sama dibesarin di Jerman. Jadi buat dia tuh Jerman itu lebih seperti hometown-nya dia. Kalau aku lebih di sini. Kalau lahir di sini? Yes, lahir sama dibesarin di sini. Oh oke, Yes. dan banyak yang nggak tahu bahwa kalian itu adalah blasteran Jerman. Jerman Indonesia Jerman, ya. Indonesia, Indonesia dari partnya dari daerah suku mana? Kalau papa saya tuh Jogja sama Bugis. Oh Jogja Bugis, and Jogja Jerman. Bugis. Your mom tuh pure Jerman ya? Pure Jerman, yes. Oke, nah sekarang kita juga mau lihat nih, ini adalah artikel yang mungkin bakalan dikonfirmasi sama seorang Sani. Let's check it out. Mengenal Santa, ini mohon maaf, Santa tuh orang Kudus ya. Ini salah nih, Santana, mungkin tipe kali ya guys ya. Santana Lachuba, adik Sofia Lachuba yang jarang disorot ya. Beda aja agak-agak beda pengertiannya ya kan. Dan ini nggak ada tahunnya. Tapi lo setuju nggak bahwa lo tuh termasuk, maksudnya ya kalau lo tinggal di Indonesia lo pasti tahu ya. Bahwa banyak artis-artis di Indonesia tuh yang kayak misalnya adiknya, kakaknya tuh banyak disorot orang tuanya. Tapi kayaknya khusus buat lo and your sister which is Kak Sofi juga itu kayaknya agak jarang tersorot tuh. Kenapa? Kalau seperti aku sih kalau jalan tersorot sih lebih kayak apa ya. Jadi kalau kakakku ngundang aku ke acara-acara eventnya dia gitu. Kenalin ke para artis sana, mereka juga kaget tuh kayak, hah? Sof, lu punya ini, lu punya adik. Semenjak kapan lu punya adik? Ya udah 21 tahun udah punya adik. Oh oke. Jadi ya apa ya, aku kayak lebih di background aja sih. Anak-anaknya yang lebih dimajuin ke dunia perartisan. Kalau aku milihnya lebih ke
background-nya aja. Yes. Mbak ya oke? Ya, Oh, fully oke. Lu nggak ada masalah dengan No, itu ya? all good. Oke, All good tapi ya. apa rasanya jadi punya kakak yang bedanya tuh cukup jauh, 2 dekade. Ini satu umur program kita ya guys, 21 tahun ya gitu kan. Jadi ibarat kata kalau program aja nih Insert tuh kan udah 20 tahun, udah gede, udah semua orang tahu, udah beberapa generasi ibarat kata dari mamahnya, dari omanya, mamahnya, sama anaknya tahu nonton di program, terus tiba-tiba lo tuh adalah adik yang mungkin 3 generasi juga. Oh dari omanya tahu Sophie, mamanya tahu Sophie, ada anaknya tahu Sophie, terus tiba-tiba baru ada Sunny gitu. Baru ada Sunny ya. Apa ya? For me it's a very apa ya? Aduh, gimana ya jawabnya ya? It's okay. It's not a new thing. I mean, it's an almost everyday life gitu sih kalau seandainya orang mikirnya gitu. Jadi kayak mereka lebih fokusnya tuh ke anak-anaknya Sophie daripada aku. Aku nggak terlalu di ya. Tapi tumbuh di keluarga kalian tuh seperti apa culture-nya? Apalagi tadi kan lu bilang bokap itu ada Bugisnya, ada Jogjanya, Iya. terus Ya keluarga kita sih sebenarnya sih nggak ada background dunia perfilman atau artisan gitu ya. Mereka lebih ke arah bisnis sama lebih ke my father was insinyur dia. Dan dia juga dulu pernah di Allianz juga sama kayak aku sekarang. Oh insurance, bergerak di bidang insurance. And my mom was a nurse. Oh, oke. Yes, jadi kayak itu emang impian mereka berdua untuk terjunin Sophie pas dia masih kecil, mulainya di Jerman, emang terjunin Sophie di Jerman tuh masuk ke pertama permodelan dulu. Oke. Yes, baru musik, baru deh pas nyampe di Jakarta baru mulai film, sinetron dan lain-lain ya. Lalu nggak tertarik buat terjun ke dunia perfilman atau entertainment lah? Pernah sih ada beberapa saat aku pernah kepikiran sih mau masuk dunia itu, tapi when I think of it, maybe I'll try something else first. Yeah, try something another interesting stuff first. Baru deh. Yeah. Dan backgroundnya ternyata Sunny ini tuh kenapa kita undang Sunny? Karena memang dia tuh bukan dekat ya, maksudnya dia berelasi dengan salah satu tim kita. Jadi memang kayak satu kelas gitu kan. Yes. Mungkin lo cerita dong sedikit background dari lo, sekolah lo di mana, terus lo grow up di mana, apakah pure di Jakarta atau sempet tinggal di Jogja juga atau tinggal di mana di Indonesia? My whole life was in Jakarta. I was born in Jakarta, but I grew up di Depok. Depok Pride? Depok Pride, yes. The hottest city in the world. Kenapa? Yeah, I mean that's my experience. See. Living in Depok, it was really hot living there. Yeah, so I grew up there. My TK, SD, SMP, SMK, aku semua di sana. Terus Ngelakuin semua di sana sampai umur 18. Okay. And then my father passed away after that, and so I had to move to Los Angeles with my sister. Karena? Because my mom tuh emang dia kan bukan warga negara Indonesia, jadi dia nggak bisa legally tinggal di sini. Dia harus dia juga minta, udah deh aku mendingan pulang aja ke Jerman. Jadi mamaku ke Jerman, kakakku bilang, San kamu mau ikut aku sama mantan suaminya Michael Villarreal itu, mau ikut aku sama Michael atau mau ikut mama kamu ke Jerman? Of course lebih interesting Los Angeles. Jadi aku kayak pilihnya oke, Los Angeles deh. Nanti kamu lanjut kuliah nggak San? Yes, di Los Angeles aku tadinya mau ikut SMA di sana. Cuman gara-gara aku udah ketuaan, udah umur 18 tahun di sana, peraturannya kalau udah umur 18 tuh nggak bisa masuk SMA. Oh, oke. Jadi aku harus take another course for 3 years. Soal aku tinggal di LA 3 tahun, and then I moved to Germany after that. And study in Germany 8 tahun. Belajar apa? Sport rehabilitation. What is it? It's kind of like, jadi kan ada fase-fase itu, pertama fisioterapi. Kalau dia udah kelar fisioterapi, baru dia masuk ke sport rehabilitation. Jadi baru aku yang turun tangan habis itu. Itu lebih di atas fisio atau gimana? Kayak lebih dalam atau lebih susah atau gimana konsepnya? Lebih ke prakteknya sih. Kalau fisio lebih ke teori, ada prakteknya dikit. Tapi kalau sport rehabilitation tuh lebih ke prakteknya. Jadi benar-benar full practical movement and stuff like that ya. So that's why kamu sempat juga berprofesi sebagai seorang personal trainer. Personal trainer ya. Jadi dari sport rehabilitation tuh aku agak-agak pengen coba jadi personal trainer, because pas aku di Jerman aku pertama kali ngeliat being a personal trainer tuh ternyata cool ya gitu. Jadi kayak ya pas aku balik ke Indonesia after 8 years I started to think about doing personal trainer di Jakarta. Jakarta, tapi waktu itu sempat ke Bali juga. Yes. Kenapa di Bali habis itu pindah ke Jakarta? Jadi pertama di Jakarta, aku nyampe Jakarta tuh, and then after 3 months COVID hits. Oh, berarti pas banget 2020 dong?
Pas 2020, yes. Terus? Actually 2019 Desember ya, aku baru nyampe Jakarta di situ. And Ya, then kita Maret, 2 Maret. yes, I think so ya, 2 Maret ya. And then pas COVID hits, aku nggak bisa kerja abis itu, jadi harus bikin my own gym. Oh ya, oke. Yes, so I created my own gym for at least 1 year. And then after that I decided to move to Bali, gara-gara Obsidian baru buka juga di Bali, so I hop on the train and yeah. Terus kenapa tiba-tiba sekarang jadi jumping karena interesting banget ya. Maksudnya kayak oke, hidup di dunia ayah dan ibu yang seperti itu backgroundnya, terus menjalani kehidupan biasa, terus pas udah selesai SMA, which is itu masa-masa remaja juga, harus pindah ke pindah ke negara lain, which is benar ya, LA, terus lo ke Jerman juga, Yes. abis itu balik lagi ke Indonesia, Yes. itu kan penyesuaian emosinya nggak mudah dan lain-lain. Dan sekarang udah oke nih di dunia sport ya, tiba-tiba pindah ke dunia insurance. What happened? Well, the first adapt that I have to take is kalau pas dari Jakarta ke LA itu gampang karena Los Angeles is a big city, so it's Yeah. almost the same as Jakarta. People are not that rude and stuff like that. Nah, susahnya tuh pas dari Los Angeles ke Jerman. Kenapa? Di Jermannya. Karena di Jerman pertama orang-orangnya tuh beda banget sama Culture-nya ya. culture tuh bener-bener hardcore banget. Jadi itu aku harus menyesuaikan tuh agak lama, sekitar setahun 2 tahun baru bisa menyesuaikan. Also with the weather as well, karena they have also winter. Yeah, and then balik ke Jakarta, it feels again something new. Gara-gara di Jerman 8 years straight without going back home for holiday. So it was kind of a big deal going back to Jakarta again gitu. Jadi kayak baru lagi harus menyesuaikan lagi with sama iklimnya, sama orang-orangnya juga gitu. Jadi ya. So, setelah banyak jumping-jumping di kehidupan lo dan akhirnya kenapa akhirnya lo sekarang pindah ke insurance dunia perasuransian itu dari seorang yang kayaknya ibu kata anak olahraga banget nih saya, anak sport banget gitu kan, PT dan lain-lain gitu, terus tiba-tiba insurance. The first time I went to Bali nyobain Obsidian itu aku udah suka dan lain-lain, tapi I didn't see any stepping stone gitu. Aku nggak ada milestone yang bisa aku lewatin, jadi benar-benar stuck di situ doang. With anything, with financially, with stuff like that. And then one of my friend contacted me, dia di property. Oh, oke. Yes, dia di property. So I hop in the property scene di Bali for also a year. So a year PT, a year property. And after that, aku juga ngeliat ada perubahan lagi di situ. Baru deh aku balik ke Jakarta. Baru my sister call me back, temenin dong di Jakarta. Udah kamu di Jakarta aja gitu, oke. So I went back to Jakarta and started insurance ya. Oke, nanti kita akan ngobrol ya bagaimana kedekatan dia dengan kakaknya. Tapi kita mau lihat dulu nih, ini adalah foto-foto masa kecil seorang Santana Lachuba atau Sanel. Let's check it out. Oh, cutesy. Berarti lo nggak jauh sama si Eva dong? Eva kan 9 berapa ya dia? Eva 92. 92, berarti kan nggak jauh dong umurnya, beda berapa tahun? 1 year only. Aku 33, dia 32. Oh, that's why kalian tuh deket banget ya. Jadi ini oma ponakan benar-benar kayak kakak adik ya? Iya, ini Manu. Sorry, who's Manu? Manu is my second niece, anak Sofi yang kedua. Oh, oke. Ini adalah putrinya Kakak Sofia Lachuba yang kedua. Yang pertama sama Eva. Yes. Terus it's you. Yeah, it's in my mom's apartment though. Oh, oke. Ya, di Jerman. Ada lagi. Oh, ini the Christmas moment. Iya. Yang ini adalah? Ini teman baikku dari kecil banget. Jadi ibunya dia namanya Rainer. Ibunya dia tuh teman SMA-nya Sofi. Oh, oke. Jadi kayak banyak ininya ya, banyak potongan-potongannya ya. Yes. Potongan-potongannya banyak banget. Ada lagi? Ini karena momennya Christmas, bentar lagi Christmas juga anyway ya. Yes. Udah? Oke. Waktu itu berarti lo kita bisa bilang bahwa lo tuh tumbuh dan besar bersama dengan seorang Eva dong? Yes. Always with Eva ya. Lo deket banget sama seorang Eva Celia? Deket banget ya. Udah kayak benar-benar udah kayak adik kakak sih. Jadi aku udah Eva udah nggak manggil aku om, udah manggilnya Sani aja, San gitu, udah gitu aja. Oke, berarti apa rasanya punya keponakan, tapi rasanya malah lebih deket kayak sister? Malah lebih deket, pastinya lebih deket sama Eva daripada sama sister lo sendiri karena kan kayaknya emang gara-gara ini deh jauh umurnya sih kayaknya ya. Jadi kayak lebih aku mandang Sofi tuh lebih kayak ibuku instead of my sister, and my mom lebih kayak my grandmother. Jadi kayak my mom tuh lebih ngasih nasihat-nasihat ala-ala grandmother's type, and Sophie is more like a mom to me. Lebih kasih nasihat yang mom lebih like pushing me to the
Kalau Eva akhirnya gimana tumbuh dan berkembang bersama dengan tadi gue bilang keponakan yang rasanya kayak sister gitu. Apa yang interesting dari hubungan kalian berdua? We go out a lot. Kita tell stories a lot, and ya jadi kayak lebih hubungannya tuh lebih kayak adik kakak sih. Lebih joke around. Kadang-kadang Eva yang ngasih nasihat ke aku. Ya 90% sih Eva ngasih nasihat ke aku karena dia lebih dia lebih dewasa daripada aku, jadi kayak ya whole alright, jadi kayak benar-benar ya ketawa ketiwi aja sih aku sama Eva. Kalau sama Sophie baru lebih serius, lebih kayak ibu anak gitu. Apa sebetulnya kan you know bahwa Eva juga adalah seorang penyanyi ya, maksudnya dia juga seorang entertainer yang kehidupannya mungkin sedikit banyak terekspos oleh media. Apa yang menurut lo karakter seorang Eva itu orang nggak tahu, padahal ini tuh adalah karakter Eva yang sebetulnya oke banget nih. Mungkin orang ngeliatnya Eva tuh yang kayak, duh untouchable gitu ya. Putrinya Sophia Latjuba, terus juga kalau kata sekarang anak sekarang tuh Jaksel abis yang kita bisa kayak wah gitu. Tapi sebetulnya dia tuh nggak gitu-gitu banget, dia tuh ada karakter lain yang bersinar menurut lo. Kalau menurut aku sih Eva lebih ke apa ya? Dia lebih dia sekarang kan lagi konsen sama musik ya, sama musiknya dia, sama albumnya dia udah punya banyak banget album sekarang, musiknya banyak banget. Tapi sekarang dia lagi pengen coba terjun ke dunia acting juga. Nanti tahun depan bakal keluar film barunya dia. Seru By the way di banget. Netflix. Okay. Film horor zombie, jadi kayak ya. Eva kalau mau promo di sini aja nggak apa-apa ya. Gitu. Ya, jadi I mean apa ya? Eva kalau menurut aku she can be extrovert, she can be introvert. Yeah. Tapi lebih berat kemana menurut lo sebagai orang yang cukup kenal? Kalau dia kenal sama orangnya dia lebih ke extrovert, tapi kalau dia belum terlalu kenal dia lebih introvert sih. Kalau menurut aku ya, itu dia. Kalau anaknya Kak Sof yang kedua? Nah itu dia lagi benar-benar nyari tujuan hidupnya dulu dia. Umurnya adalah? Dia sekarang 18. Oh. Agak lumayan jauh juga ya sama Eva ya? Iya. Oke. And then mereka tuh cuma berdua bersaudara atau? Dua bersaudara dong, 2 girls. Berarti menarik ya, maksudnya dari bokap nyokap lo anaknya 2, jaraknya juga lumayan jauh tuh, 21 tahun. Terus which is Kak Sophie punya 2 anak juga, dan jaraknya juga lumayan jauh. So are you married? No, single. Not yet? Not yet. Oke, dan lo gimana tuh menyikapinya kayak wah, dan bahkan keponakan lo udah married gitu, lo termasuk cowok yang mungkin karena bule kayak lebih santai aja, chill gitu. Tapi kan lo juga Indonesia, lo mendapati pertanyaan-pertanyaan kapan nikah nggak? Kalau dari family nggak pernah, tapi kalau dari pertemanan iya. Terus lo menanggapnya gimana? I'm just saying soon aja deh. Soon aja. Soon ya, maybe in a year or something gitu. Baru deh mereka oke. Baru mereka oke. But how do you see marriage from your personal POV? Where I see marriage. I see marriage apa ya? Belum ada yang pernah nanya ya? Belum ada yang nanya sih kalau masalah itu. That's why. Yeah. Okay. For now, I'm not concentrating on it. Kayak lebih ke work dulu. But maybe when my work is already stable, then probably, yeah, I'll find something out of that meaning of marriage ya. Of marriage ya, karena mungkin kita mau melihat kayak POV apa sih yang ada dari seorang Sani atau Santana Latjuba. Nah kita mau lihat juga ini foto-foto lagi ya, Santana dan juga keluarga. Let's check it out. Oh, ini dia. Iya. Ini di mana nih momennya, lo inget gak? Ini di Jerman. Oke, kapan? Ini pas aku lagi kuliah ini, I think 4 years ago, 3 years ago. 3-4 years ago. Oh, masih baru banget dong ya? Masih baru banget ya. Tapi kayak foto-foto kalian tuh banyak yang pada saat Christmas gak sih? Iya ya. Yang diambilnya ini kan juga pasti kan lagi Christmas lah. Kalau ini kayaknya lagi, mungkin lagi... Ini kita di... Kalau dari bajunya sih kayaknya bukan baju Christmas ya. No. Ini kayaknya lebih ke Lebaran ya. Ini lagi Lebaran ya. Oh ini lagi Lebaran bener. Oke. Next lagi. Oh ini ada... Ini marriage-nya Eva dan juga Demas. Yes. Okay. Waktu itu juga your sister mencuri perhatian ya kan? That's my uncle by the way, yang paling kanan. Dari ini ya, dari your dad, mom side? Sepupunya, from my mom side, sepupunya Sophie. Ada lagi yang mau kita lihat? Ya ini di Jerman. Ada lagi? Udah? Oke.
Kalau tadi lo sempat bilang juga bahwa your mom tuh karena memang jarak usianya cukup jauh ya. Your mom mungkin karena ada Sophie dan juga Eva lebih more likely your sister. Sophie lebih kayak quote unquote your mom. Bahkan your mom sendiri jadi kayak oma karena mungkin kayak lebih jauh ininya Jauh ya. banget ya. Tapi gue penasaran deh, apa sih value-value yang your sister, which is Sophie itu tanamkan kepada lo dan seberapa pengaruhnya Sophie untuk perkembangan karakter seorang Sunny gitu as a person? Kalau Sophie sih selalu nanamin di kepalaku, selalu dia nanamin go find your own way. Ya, kalau bisa don't terjun di duniaku. Oh ya, kenapa? Yes. Karena mungkin emang dia juga dia kayak udah oke, aku udah keluarin 2 anak cewekku di dunia ini, kamu deh cari sendiri aja deh gitu, kamu mau apa terserah kamu deh gitu, kamu nggak usah ikut ini gitu. Ya jadi kayak lebih chill aja gitu. Ya. Kalian pernah berantem nggak? Sering masalah politik. Sumpah? Masa masalah politik? Nggak, kenapa? Apa lo perbedaan pemilihan presiden atau mungkin KTP lo udah punya KTP kan? Berarti bentar lagi lo milih dong? Ini kepala. Iya dong, iya, ya kan? sih. Apa karena itu kalian berdebat akhirnya berantem atau gimana? Nggak berantem sih, dibilang kayak lebih ke arguing aja sih. Arguing aja ya. Biasanya siapa yang menang? Tetap kakak pertama, anak perempuan pertama tuh lebih akan selalu menang? Gara-gara Sophie dia Leo, dia menang. Emang lo itunya zodiaknya apa? Apa? Lo zodiaknya apa? Cancer. Oh, lebih lembut ya, tapi lebih keras, tapi tutup lebih aja. di dalam Iya, lebih gitu dalam ya. aja. Kalah lah udah Sophie, anak perempuan pertama gitu kan. Iya, Terus juga di bener. Leo ya Leo kan. udah. Bayar gitu. Tapi lo sering mengalah nggak sama Sophie? Apakah gara-gara debate ini atau mungkin banyak keputusan juga dalam kehidupan yang kayak Iya sih, keseringan aku ngalah sih kalau sama dia. Karena aku ngeliat dia juga sebagai sosok ibu, jadi kayak lebih ke, and my mom selalu bilang udah kamu dengar Sophie aja udah gitu. lucu ya. Biar aku yang marahin Sophie, biar Sophie yang marahin kamu, aku yang marahin Sophie gitu. Oke, tapi lo ikhlas? Ikhlas aja deh, ikhlasin aja. Oke. Menurut lo apa rasanya jadi anak kedua, terus juga cowok, dan punya kakak tuh perempuan? Karena kan lo tau gak sih kalau di sosial media tuh lagi ada stigma pokoknya udah anak perempuan pertama lagi ya kan, itu udah pasti tahtanya tertinggi gitu, tahtanya tertinggi gitu kan. Dan lo juga mengakui bahwa lo sering mengalah. Dari your POV sendiri, apa rasanya jadi adik, which is anak bungsu pula, laki-laki dan punya kakak yang cukup kuat auranya? Seneng sih liatnya, kayak aku udah ngeliat Sophie dari aku umur berapa ya, 10-12 baru ngerti gitu sosok Sophie Latjuba tuh siapa. Hah? Kenapa? Karena sebelumnya kayak aku I don't care gitu, kayak masih alah Sophie ya. Kerjanya. It's your sister? Yeah. Yes, my sister kerjanya gitu udah, tapi pas udah di atas umur 10-12 tahun gitu aku baru bisa ngemandang, oh ternyata kerjanya gini ya. Aku dulu juga sering ikut Sophie, sering banget dulu pas aku masih SD, SMP ikut Sophie syuting sampai jam 3-4 pagi, jadi kayak baru ngerti gitu, oh ternyata gini ya hard worknya gitu, oh oke. Maybe juga that's why Sophie doesn't Gak wanna. mau lo, Iya, karena yakin mau ini, mendingan nggak usah deh gitu, Sophie bilang gitu ke aku, mendingan nggak usah deh, mending coba yang lain aja gitu. Kamu yakin mau bangun sampai jam 3 pagi, 4 pagi gitu, jadi kayak. Tapi kalian tuh keluarga yang cukup, karena kan bule gitu ya, bule dan juga ada culture Indonesianya, cukup sering menyatakan cinta nggak sih dalam keluarga, kayak you know what, I'm so proud of you dan lain-lain, lebih yang manis atau yang lebih nggak deh? Kalau Sophie selalu ngasih aku sih tough love dia. Seperti tough love, I love it. Ya kalau dia bilang I love you atau you can do it tuh kayak lebih cepat aja gitu, kayak singkat. Oke, you can do it, udah gitu langsung. Ya, but I know deep down dia apa tuh? I'm sorry. No worries. We need to break. Karena ada tukang. Sorry ya San. Nggak apa-apa, mana. Oh lucu ya, jadi walaupun kalian bule tuh tetap maksudnya tetap yang ya lah ya, gitu. Iya. Emang udah kayak gitu sih, udah ditanamnya tough love aja udah ngasih. Oh ya enggak sih, karena Jerman juga ya. Iya, jadi kayaknya emang gara-gara dia masih mental Jerman sih Sophie. My best friend itu nikah sama orang Jerman ya, if you know her, Patricia Go. I think ya. She's famous, maksudnya kayak gue tuh karena gue deket banget sama Pat, terus gue kayak gila ngeliat
Daniel suaminya yang kayak Jerman mampus gitu yang kayak hahaha apa gitu kayak Straightforward banget ya. hancur. Gue kayak sementara dia yang lovey-dovey gitu. Udah. Tadi kita sampai mana ya BTW? Oh, gue ulangi pertanyaannya ya. Mau Berarti diulang dari mana? pertanyaan yang ini, self love. Roll ya. 3, 2, 1, silakan. Tapi kan kalian tuh termasuk keluarga karena kalian kan ada mixnya ya, bule sama Indonesia. Kan kita tahu nih bahwa kayak orang bule itu lebih yang berani lah untuk mengungkapkan cinta dan lain-lain, love language gitu. Misalnya kayak say I love you often gitu, misalnya lebih sering ngomong atau kalian yang tetap yang kayak malu gitu, awkward gitu. Itu yang pertama awkward, karena Sophie emang orangnya tuh kadang-kadang suka awkward, jadi dia suka ngasih yang penjelasan love tuh yang singkat-singkat aja kayak ya oke, I love you, oke, you can do it, oke, that's it gitu. Jadi kayak lebih Simple dan tough tapi love kalau aja dia ya. lagi pengen, kalau lagi baper dia baru deh, baru kelihatan ininya dia, kucingnya dia baru kelihatan. Dari singa jadi kucing langsung. Hebat ya, karena bagaimanapun kan dia tetap seorang wanita, hakikatnya gitu kan, walaupun dia punya peran kakak pertama dan juga itu signnya Tulay, kok tetap aja lah wanita adalah hakikatnya wanita.